Makanya ketika kita lagi Starbucks, kadang kayak berminyak itu mas, itu sebenarnya gak apa-apa, emang itu minyak alami itu, tapi itu udah iya holy banget itu buat es kan nggak masalah. Cuman kalau buat di hot ini pasti stranger iya negara panjang Jawa misal. Nah ini ada sedikit perbedaan Arabica dan Robusta ya, yang saya dapetin informasi dari beberapa roster. Ya, di Arabica dia memiliki rasa yang cenderung lebih asam. Ada yang lebih kayak rasa, terus bentuk bijinya tadi ketika kita perhatiin itu akan lebih lonjong dibanding ini. Lebih bulat. Dan ini Arabica kan lebih lonjong. Dan buat penanamannya pun ini lebih tinggi ya. Dari Robusta yang cuma 2000 ke bawah, sedangkan Arabica itu 2000 ke atas. Terus ada lagi kan ini tanduan kafenya nih, lebih kecil nih. Terus ada beberapa nih. Kalau lebih kuat sama ketahanan serangga itu malah justru yang di Robusta. Kalau yang ini sering kena namanya kita sering kalau kita nggak perhatiin benar-benar di sini, kadang kita mungkin padahal ini kan basinya udah pas, udah gini, pun kita sering temuin yang pahit perang semuanya kayak. Nah yang gitu ya kadang bisnya tuh masih ada utuhnya gitu kan. Nah ini bisnya tuh nggak terlalu kuat sama kayak serangga-serangga ini. Makanya kita harus sering selektif. Makanya ketika kita dapat bisa mahal, ya itu kadang wajar karena dari penanaman, dari ini agak sulit ya. Apalagi sekarang banyak petani itu yang masih dibayar murah gitu. Makanya dulu pernah ada kenalan saya itu ada di Jogja, dia langsung ngasih pengetahuan ke edukasi ke petani mas. Karena di sana petani itu memang kayak dibayar murah, akhirnya panennya itu belum jadi merah udah di semua. Akhirnya kasih edukasi. Kadang itu nemuin itu udah nggak diversi tapi pecah. Waktu pas kemarin itu pada pecah saya, padahal itu nanam butuh berapa bulan. Akhirnya dikasih edukasi, rosternya itu dibeli mahal di situ, di roster bawa ke situ lagi. Ini kopi yang kalian minum dan itu akhirnya seneng kebetulannya agak lebih semangat lagi. Makanya kita harus menghargai petani. Akhirnya Pak, coba nih Sob. Nah ini buat teman-teman lebih suka tuh kalau manual itu yang lebih kemana mas? Spektrum rasanya fruity. Kalau tergantung dari proses. Tergantung dari proses ya. Mau yang saya sih lebih suka natural kalau buat manual. Natural ya, karena rasanya lebih dapat. Lebih ya fruity-nya lebih spektrumnya lebih luas. Sama buat mungkin ada beberapa yang di sini suka Japanese, suka bikin Japanese mas. Ya paling lari ke honey. Honey ya. Honey itu hampir sama prosesnya kayak gitu. Fermented itu. Iya fermented atau fermented. Cuman kalau udah over itu udah mahal cuma makanya di sini Vincent itu ada yang natural karena prosesnya itu butuhin sekitar 4 mingguan, hampir sebulan. Itu buat penjemuran. Jadi begitu dipanen, terus dijemur sampai kita itu harus bolak-balik secara kontrol. Tapi akhirnya warnanya jadi hitam mungkin. Coba. Nah ini ada buat. Kalau ini nanti sebelum dijemur dia melewati pencucian dengan air yang lebih banyak dari yang semi wash. Nanti ada yang ini semi wash, ada proses semi wash. Mas sudah pernah ya belajar soal semi wash gitu? Ya saya baca dari dulu. 2007 ya. Senior, saya abdi. Ngubar di mana mas? Hah? Ngubar di mana? Apa punya sendiri? Saya ikut di kantor tim masyarakat kopi Indonesia. Koordinasinya Badan Ekonomi Kreatif BNS.
Ya ini ya ada apa proses pasca panen luas. Terus next one coba. Nah ini yang semi wash. Ini proses pencuciannya itu nggak perlu membutuhkan banyak air lagi, benar gitu mas? Sebenarnya sih saya kira mirip-mirip. Ya benar, Cuma dari si rosternya petani gimana kembali kemudian. Iya. Coba next one. Ini proses roasting. Berarti mas juga belajar roasting juga ya mas? Ada yang pernah belajar roasting? Tahu proses roasting itu? Jadi proses roasting itu adalah proses pemanggangan kopi mentah untuk dijadiin entah itu buat single origin atau espresso, tergantung permintaan konsumen ketika kita mau pesan ke roaster gitu. Mas saya mau kopi tapi yang buat manual brew, maunya yang light to medium itu mas. Tapi ketika didatengin aku pernah dapetan, wah gila sama brewnya bingung. Jadi akhirnya pakai itu main di suhu, karena kan ada beberapa variabel ketika nge-brew itu, ada suhu, terus air, terus kopi yang kita pakai, habis itu rasio gitu. Coba. Nih ada macam-macam profil roasting ya. Jadi ada light roast, medium, dark roast. Kalau 2007 dulu berarti masih roast, city roast, ya? Ya ada city, ada full city, Itu cuma full city, ada light to light, ada light to medium. Itu cuma sekarang udah jarang didengar ya. Kan dengarnya malah ini ya, light roast, itu medium. Medium ya. Coba next. Ini. Ketika kita mau bikin kopi, jadi kita harus mempelajari dulu alat-alat yang mau kita pakai. Di sini ada mesin buat bikin espresso. Kebetulan di sini kita ada mesin lamar jogol ini yang ini ya. Terus ada grinder. Kita harus tahu nih beberapa part di sini. Mungkin ada yang belum pernah pegang, belum pernah. Baru lihat aja. Iya. Ini namanya lamar jogol. Nah ini namanya portafilter ya. Jadi di dalam portafilter ini nanti ada namanya ini ada filternya. Tapi ini double kebetulan kita singgahnya tadi masih kepake gede ya. Jadi kita bawa yang double. Yang double ini kita pakai ukurannya 14. Bins yang kita pakai di sini nanti sekitar 18-an buat ukuran double. Jadi nanti kita tuh ada permainan rasio di sini ketika mau bikin espresso. Ini namanya portafilter. Terus ini kalau teman-teman belum pernah pakai ya, ini namanya temping. Ini fungsinya buat madetin ya, buat madetin bubuk kopi yang ada di porta tadi itu. Contohnya seperti ini. Jadi misal ada kopi di sini, nanti ini fungsinya itu cuma buat madetin, cuma ngeratain. Cuman kita nggak, nanti saya akan praktekkan buat bikin espressonya. Jadi ini nggak boleh miring sini, nggak boleh sini, tapi harus benar-benar lurus. Ya, nanti baru praktekin. Terus nanti selanjutnya ada ini milk jar. Ini namanya milk jar. Yang saya bawa ini ukuran 600. Terus yang ini ada ukurannya 300. Kenapa saya bawa dua? Saya ingin kasih tahu teman-teman ketika nanti misal lagi kerja di kopi shop atau apa, ada pesanan latte 2 atau cappuccino 2, kita nggak mungkin bikinnya satu-satu. Jadi kita langsung bikin 2 terus dilakukan. Kadang gitu. Aku dulu belajarnya agak ini sih. Kadang khususnya di sini semua, yang lampunya ketinggal gitu. Agak sulit. Oke. Setelah ini kita ada, nah ini namanya notebook teman-teman. Ini fungsinya buat buang ampas kopi yang ada di porta tadi. Jadi kita nggak perlu nggak perlu tempat sampah lagi.
Ini buat biar lebih efektif. Nah, gitu kita ini. Nah, ini fungsinya buat steam susu. Ini namanya steamboat. Steamboat ini gunanya untuk susu, di mana kita akan memanaskan susu sesuai panas yang kita butuhkan. Karena setiap susu itu nggak bisa dipanasin dengan suhu yang sama. Pertama, dulu saya pernah steam susu namanya apa ya? Indomaret namanya. Nah itu aku steam sama susu yang satunya lagi yang refill. Aku samain ininya apa? Suhunya ternyata rasanya beda. Karena kandungan laktosanya itu ketika aku steam susu yang refill di suhu 65, suhu 70 itu masih bisa. Tapi ketika aku pakai suhu itu ke susu yang satunya cuma lebih ke panas. Itu nanti pengaruhnya kalau panas rasanya akan lebih watery. Nanti kita cobain susu yang steamannya yang pas tuh kayak gimana. Nah ini semuanya. Terus di sini ada biasanya ada beberapa mesin yang tinggal dipencet, tapi ini kita pakai buzzer. Dan pastikan tekanannya kalau ini 9 bar ya. Jadi espresso itu butuh tekanan yang kuat. Pokoknya ketika kita bikin espresso pakai mesin yang manual itu kadang konsistensinya agak berkurang. Pagi ya bisa sarapan espresso ini masih enak. Siang karena konsistensi ini lagi tekanan. Lalu di sini ada apa? Air. Pak ada ini nggak ya? Kertas. Kertas. Ya lu. Teman-teman nanti saya boleh nggak minta nomor WA teman-teman. Jadi nanti tuh saya harap kita tuh nggak berhenti di sini. Kita nanti bisa bikin salah satu grup WhatsApp itu kita bisa sharing digital market. Kalau teman-teman berpengetahuan digital bisa sharing lagi. Yang bayar GoPay. Nanti aku harap kamu bisa ya saling ini. Untuk masalah konsistensi, jadi sebenarnya barista itu yang paling berpengaruh adalah konsistensi. Cara benar ini sama skill, ini sangat kita butuhin. Dulu, ya? Mahal itu. Iya. Saya mahal. Siapa? Tapi emang ya kualitasnya. Tapi di bawahnya ini masih ada, masih banyak. Pokoknya kita harus nyiapin skill untuk buat menjaga konsistensi. Karena untuk awal-awal belajar barista kita nggak bisa pakai yang namanya feeling. 3 kali sebelum balik tangan dari bisa gitu butuh ternyata hitungannya meleset. Nah kedua termo, ketika kita kalau saya nggak punya termo di rumah gimana bisa nanti saya dulu pernah memanasin air sampai mendidih, saya tunggu sampai 2 menit itu nanti suhunya turun jadi sekitar 80-an baru kita pakai itu. Ini buat solusi gitu ya, kita nggak ada termo, tapi ini buat gubernur ya, bukan buat jualan. Karena ketika kita jualan kita harus siapin semua, kita harus profesional meskipun warung kita misalkan masih baru buka gitu, kita harus siapin semua ini kayak scale, terus ada termo. Coba masuk. Next. Nah ini ada grinder kita. Ini berapa guys? Ya, grinder ini fungsinya teman-teman pasti udah tahu ya, buat bikin kopi sesuai yang kita butuhkan, sesuai apa yang mau kita bikin dengan metode apa. Karena ketika kita mau bikin espresso, green zest kita
buat bikin manual. Di sini bakalan motor itu kontakkan air sama kopinya itu terlalu cepat. Jadi sari-sari ini kan fungsinya air itu kan buat ngangkat sari-sari kopi. Nah, ketika air itu cuma lewat, itu nanti sarinya itu gak ada yang diambil. Makanya kita harus belajar soal settingan grinder supaya grinder yang green size obat espresso atau manual itu kita harus bisa setting. Kemudian di sini ada kettle. Ini kettlenya. Ini seperti yang saya infoin tadi, ketika kita, karena di sini udah digital, jadi kita tinggal tunggu mau berapa derajatnya kan kita bisa tahu. Nah kalau nggak tahu kita bisa pakai kompor. Dulu saya pernah pakai kompor itu, udah saya tungguin 2 menit, terus coba saya pakai termo, ternyata itu turunnya sekitar 80 sampai 90-an, jadi kita masih bisa pakai. Itu buat antisipasi ya, ketika kita udah mepet nih, udah pengen kopi, udah di grinder gitu. Terus ada paper filter. Ini kita ngomongin yang manual dulu ya. Nih ada paper filter. Paper filter buat V60 sama ini yang buat V60 ya. Yang buat V60 sama Clever Gripper itu nanti beda. Apalagi yang buat Aeropress nanti ada beda lagi perbedaannya. Tuh, ini soal. Nah ini saya nanti akan sharing sedikit ilmu yang saya dapat soal beberapa metode manual brew yang sudah pernah saya pakai ya. Di sini ada V60 Clever. Apa pernah teman-teman pakai? Mas pernah pakai Clever Gripper mas? Clever jarang ya? Ya ini namanya Clever. Kenapa ini disebut Clever? Karena ini bunyinya itu sangat praktis. Kita tinggal tutup timbangan sama timer. Nah, misal masih yang tadi kan di kantoran atau lagi sibuk bersihin rumah atau apa, kita tinggal tuang kopi di sini, jadiin satu sama air, udah ditinggal nanti kita kasih waktu itu sekitar 4 menit. 4 menit, 3 menit buat ekstraksi, 1 menitnya buat naruh. Jadi ini tuh misal ini kalau ketika dapat tekanan air yang di atas ini akan turun. Jadi kita nggak perlu dapat buat brew. Ini tuh istilahnya kayak full immersion. Full immersion itu jadi kopi sama air jadi satu semua di sini. Jadi kayak tubruk cuma nggak ada ampasnya. Gitu kan kadang kita pengen ngopi sih jam strong kayak tubruk, cuma kadang ampasnya suka ganggu gitu. Beda kalau di Jawa Timuran. Kalau Jawa Timuran itu malah yang bisa ampasnya. Jadi kopinya segini, airnya cuma dikit. Dikit kopinya taruh di rokok. Nah, kemudian ada Aeropress. Apakah teman-teman di sini ada yang pernah bukan pakai Aeropress? Cuman di sini yang baru saya pelajari itu adalah inverted. Cara pemakaiannya kan ada 2 di sini. Nah, nanti ini juga disebutnya full immersion ya, karena air sama ini itu menyatu, air sama kopinya itu menyatu di sini dalam beberapa menit. Beda sama yang metode yang ini V60. V60 ini nanti bahan nanti juga akan berpengaruh di rasa. Benar mas? Dari suhu juga. Karena ketika kita pakai yang misal bahan ini keramik ya, ini akan ngekip suhu. Jadi suhunya akan lebih terjaga, beda dengan yang plastik. Nah, makanya ketika kita bikin kopi pakai Clever Gripper, kita masih aman di suhu 96. Coba bisa. Nah ini ada beberapa
variabel buat brewing yang saya ketahui. Pertama adalah kopi. Pertama kita harus tahu dulu tuh usia kopi, kan kopi itu ada usianya tuh. Nggak bisa tuh kayak di udah di blender tapi sering dibuka padahal aromanya udah hilang gitu kan. Makanya kita harus tahu freshness, kesegaran kopi, usia kopinya itu ini masih enak enggak gitu kan. Mas pernah nge-brew kopi yang udah enggak layak Mas? Tahu. Iya. Pernah. Pasti pakai suhu tinggi ya? Baru enggak sih, baru waktu dicoba sama anak sekolah. Enggak aja kopinya udah. Iya, baunya bau kertas nih. Iya, kertas kayak apa hujan pertama kali enggak debu-debu Iya. Ya makanya kita harus perlu tahu nih kopi, kesegaran kopi, usia kopi. Makanya ketika kita beli kopi, kita wajib nanya itu sebagai pembeli, ini roasternya kapan? Bukannya kita mau sesuatu, cuman ya kan kadang gitu, jual kan, Mas ini roasternya kapan? Belum, tinggal bikin aja. Kan kita setiap hari ngopi, maksudnya kalau kita tahu tandanya, kita jadi tahu kapan harus konsumsi, kapan harus. Soalnya kopi itu sekalinya udah dibuka, udah setiap hari itu kopi akan usianya akan menurun. Makanya ketika kita kalibrasi espresso nih pagi gitu, terus nanti siang udah agak berkurang, kita harus kalibrasi lagi. Besoknya pun rasio yang hari ini belum tentu sama yang kemarin-kemarinnya lagi. Banyak kita harus kalibrasi, harus tahu apa karakter kopi. Nah yang pasti karakter kopi tadi itu saya mau sharing soal biasanya kalau di kopi itu ada namanya, sebenarnya ini harusnya ada testing notes-nya di sini. Jadi setelah di roasting itu nanti tuh roaster akan akan mencoba kopi, nyari karakter kopi dengan cara cupping. Pernah dengar kopi Mas? Mas pernah dengar kopi yang di kayak brew, cuma nanti amannya terus diangkat. Tapi sebelum diangkat itu kita bisa cari aroma kan dalam testing cupping itu macam-macam, ada aromanya gimana, bodinya gimana, acidity-nya. Nah, itu kita nanti bisa jabarin di situ. Akhirnya roaster bikinlah testing note di sini. Makanya kita ketika kita beli kopi juga kita harus tahu testing note-nya biar kita nanti tuh ketika mau bikin itu kita harus arahnya bisa ya bisa ke ini kok nggak keluar putih. Iya orang di sini testing note-nya udah kayak kacang kayak ini nggak bakalan dapet ini. Makanya kita harus tanya. Itu dulu saya sempat jengkelin sama salah satu coffee shop di Jogja karena saya sering nanya Mas, belinya satu nanyanya setengah jam. Saya pernah kayak gituin, ya udah akhirnya ya udah biar kalau nggak tanya saya nggak bakalan tahu. Mendingan ditegur kan daripada saya nggak tahu nanya sebut nanya akhirnya penasaran malah jadi kerja di situ saya. Iya malah jadi kerja, wah seru nih ya udah. Dari itu saya mulai belajar. Pertama karena keterbatasan kayak finansial buat sekolah gitu, akhirnya saya belajarnya manual, otodidak, belajar sampai Mas pernah kena asam lambung dulu? Pernah tahu nggak? Nggak bisa. Protein udah ini aja, kelatih ya. Biasa aja. Oh biasa aja. Saya dulu awal-awal dulu saya malah nggak suka kopi. Begitu puas sampai 3 mingguan, sampai akhirnya kena asam lambung. Tapi penasaran apa yang ada di kandungan kopi itu, mulai belajar ini sampai sekarang. Nah yang kedua adalah rasio. Rasio itu adalah jumlah air yang kita pakai. Sebagian besar tuh pemakaian rasionya itu ada 1:15. Jadi misal Mas yang ngebrew di V60 benznya 15, airnya 15, jadi 15 kali 15 jadinya
225. Nanti kita harus juga butuhin airnya itu sekitar segitu dalam waktu yang ditentukan, nggak bisa terlalu panjang ini. Itu pun tergantung jenis-jenisnya juga ya Mas ya. Pokoknya tadi itu kita harus tahu karakter kopi. Pokoknya 4 variabel ini harus kita pelajari. Nah, tadi kopi, usia kopi, karakter, profil roasting. Habis itu kita harus belajar namanya rasio. Terus air, dalam kandungan air nanti ada lagi Mas. Masalah pH, masalah ini, tapi yang kita omongin di sini suhu dulu aja. Kita harus tahu suhu yang kita pakai buat bikin kopi itu mau berapa derajatnya. Itu kita harus harus belajar lebih. Terus ada lagi namanya green size yang tadi saya sebutin itu. Green size ukuran green size buat manual brew sama espresso itu tadi memang agak lebih beda. Kalau yang espresso itu dia akan akan lebih halus daripada ini Mas, kelihatan ya. Bisa kelihatan ya. Jadi kayak gula pasir, cuma lebih halus lagi. Nah itu nggak bisa kita pakai di V60. Kenapa? Karena nanti akan terjadi over extract. Karena kontakkan air sama kopinya itu akan terlalu lama, endapnya itu bisa terlalu lama. Airnya cuma netes. Coba besok. Nah ini beberapa alat yang tadi sudah saya sebutin. Ada Clever, V60, terus ada French Press. Nah French Press ini sama buat bikin kayak tubruk, cuma nanti nggak tanpa ampas. Tapi kita juga bisa bikin ini pernah bikin susu pakai ini susu panasin. Iya, makro terus kita nggak bisa kontrol ketebalan. Ini fungsinya kan sama kayak steamboat, cuman di sini kita akan cocok dari pakai ini. Ini kita akan cocok. Jadi kita nggak bisa kontrol ketebalan foamnya. Ya kan kita ikutin ini biasanya buat yang di rumah bikin cappuccino cuman keterbatasan alat gitu. Ada lagi Aeropress, terus nah ini itu ada Aeropress. Terus ini ada metode V60 ya. Yang berikutnya adalah beberapa alat yang perlu disiapkan sebelum metode dengan V60. Mungkin teman-teman pernah bikin kopi sendiri gitu Mas di rumah, seringnya di warung ya, warung kumpul ya sambil sharing-sharing gitu sendiri. Ya misal kita nggak ada ketek listrik ya kayak tadi saya nggak biasa. Ini kita siapin di rumah. Nanti saya akan sharing sedikit soal bagaimana cara ini bikin kopi dengan metode V60 ya. Mungkin nanti dari teman-teman misal ada kayak masukan buat teman-teman yang lain, kita bisa sharing di sini. Karena ini sifatnya sharing ya gitu ya. Mungkin Mas nanti bisa bahasa gue. Coba nah ini Clever. Clever ini alat yang sangat praktis disebutnya, makanya disebutnya Clever. Kayak yang tadi saya jelasin, jadi alat ini tuh nggak butuh metode cuman tinggal tuang kopi, air, timer, dan terus kita tunggu sekitar 4 menit. Terus kita bisa nikmatin kopi, tapi ini lebih light. Kopinya kan lebih light lagi. Bapak next one. Next. Ini French Press. Ini tuh dulu saya tuh suka kopi yang strong sebenarnya.
Cuman gimana caranya nggak ada ampasnya, karena saya dulu pernah ngopi karena ada masih jadi apa? Padahal udah gak ada apa-apa. Terus saya coba tanya teman-teman, ada alat yang ini coba mas French press gitu, dan harganya ternyata murah, nggak sampai 100-an. 100 Sekarang 100. Dulu sih masih 75-an ya. Jadi akhirnya coba pakai French press itu, terus ada yang bilang, mas ini sebenarnya nggak cuma bisa buat bikin kopi, tapi bisa bikin foam buat cappuccino kayak latte. Ini nggak bisa. Ini lebih ke cappuccino, karena cappuccino sama latte itu perbedaannya dari kuantitas air dan ketebalan foamnya. Kalau dipakai ini, nanti coba saya akan tunjuk. Ini pasti nanti akan lebih tebal dan makro bubble atau besok. Nah ini Aeropress ya. Aeropress ini alat yang saya itu masih nyari rasio pakai berapanya itu. Saya masih berjalan terus di sini, masih nyari berapanya. Saya jarang kalau buat saya sih ini alat yang paling praktis sebenarnya. Kenapa praktis? Karena ini dulu saya nyari karena saya tuh suka kayak petualang, kayak gunung. Saya nggak mungkin bawa ini. Saya coba cari alat, nah namanya Aeropress ini. Selain praktis juga dibukunya tuh gampang. Cuman dia nggak butuh waktu yang lebih lama dari V60 ya. Dia lebih sekitar berapa ya? 2 menit ya? Ya, 2 menitan. Buat next. Nah, ini Aeropress. Espresso seperti yang telah kita ketahui. Mas pernah minum espresso? Enggak pernah minum espresso. Nanti kita coba espresso. Udah makan? Alhamdulillah, perutnya terjaga. Karena harus sarapan. Karena espresso ini nanti rasanya itu akan lebih kuat. Kuatnya pun macam-macam. Ada yang kuat di acidnya, ada yang kuat di bodinya, di manisnya, gitu macam-macam. Nah di sini kita yang perlu butuh itu adalah jadi lagi-lagi ada kesegaran beansnya. Karena kalau di espresso beansnya udah nggak seger, udah kayak udah mati, udah nggak ada rasa. Dulu pernah ya expired itu kita cobain, jadi cuma nggak ada kremanya, nggak ada ya kering diminum dulu dah asal aja ya bisa. Nah ini ketika kita udah bisa bikin udah bisa kalibrasi espresso dengan waktu dan tempat rasio yang pas, rasanya udah enak. Tapi ketika steam susu kita ada teknik yang salah di sini. Entah yang makro udah panas ya, kopi udah rasanya udah berbulan. Makanya kita juga perlu belajar juga di sini cara steam susu yang pas. Kayak yang awal tadi saya jelasin bahwa di susu itu ada kandungan laktosanya, ya, dan itu ada di beberapa, ada di salah satu di suhunya itu nggak bisa lebih dari itu. Yang saya pelajari itu sekitar 65 sampai 70. Karena saya nyobain yang 85 ke atas tuh rasanya watery, pernah gitu, watery terus burn juga. Ya, burn dan berusaha lidah. Jadi ketika kita minum tuh lidah malah kebakar, rasa nggak dapet, nggak dapet. Mungkin nanti ketika teman-teman kopi di mana gitu, coba dikasih
suhunya kita kayak harus lebih peka gitu buat belajar itu sih. Dulu saya gitu sih, pernah saya karena waktu dulu awal-awal 2011 ya, pernah dibikin panas banget, baru diminum wah udah mulutku udah gak enak, udah gak nyaman, kayak minum air cuman rasanya kopi, kayak salah di mana gitu. Tapi saya nggak nanya itu barisannya nggak enak. Saya coba ke Gramedia waktu itu, cari buku baca. Oh ternyata ada teknik steam susu. Mungkin di teknik ini ada yang salah di beberapa teknik, ada stretching, rolling gitu. Mungkin stretchingnya pas tapi rollingnya kelamaan gitu. Coba besok waktunya kita praktek berarti. Sekarang saya akan coba praktek bikin kopi ya, menggunakan metode V60 di sini. Di sini saya ada dua bits. Yang pertama kayunya ini kayu natural. Saya coba bentar ya. Saya sendirian nih, gak ada yang nemenin. Mas, mau nemenin nih mas. Bentar ya mas, itu mas. Bentar. Kita tunggu. Ya, ini yang kita perlu ini nyawa. Ini yang Nah, ya. Ini buat ngatur konsistensi. Kalau nggak ada ini insting belum bisa. Karena kalau buat yang masih pertama kayak mencoba brew itu kita nggak bisa yang awang-awang gitu. Kita pakai V60 maksudnya. Di sini yang perlu teman-teman boleh maju kalau ini kurang terus. Iya. Kita biasanya pakai 15 gram. Nah, coba di sini perhatiin teman-teman, profil plastiknya ini akan lebih light, lebih terang. Ini akan lebih terang dibanding dengan yang buat espresso. Biasanya lebih terang. Karena di sini rasanya itu akan lebih luas, lebih banyak, jadi kita nggak perlu pakai yang dark. Coba. Natural itu lebih ke fruity gitu, boro-boro. Mungkin mau lihat tuh. Asam kan? Coba dipakai gigi mungkin positif. Biasanya dulu saya gitu ya, masuk gitu. Ya. Kita pakai 15. Terus suhunya kita coba pakai 93 ya. Oke, fungsi timbangan. Kita kalau nggak ada timbangan kita nggak
nggak tahu tuh ini berapa milinya, berapa gramnya bisa kita pakai. Terus ketika kita nanti ditanya sama customer kita, "Mas, ini pakai berapa mili?" Makanya, aduh, konsisten. Takutnya kan gitu kan. Karena ya kopi itu cuma masalah konsisten yang sebab pernah saya lihat kompetisi itu dia tuh gagalnya tuh konsisten. Oh, ini ya ada beberapa poin di dia tuh konsep gitu terus cuman konsistennya kan salah. Ini kita coba kripto dulu. Saya biasanya di sini T10. Untuk kehalusan. Ya, ini buat ukuran grid size-nya, ukuran kasar harusnya yang mau, ya, yang dibuat tadi. Dan nanti ketika di blending, aroma di kopinya itu akan lebih keluar dibanding yang masih pink. Ini kenapa ketika kita beli kopi dipisahkan yang masih bentuk biji. Kalau kita masih bentuk udah di blending, kita nggak bisa tuh ke buka terlalu lama takutnya karena di dalam kopi itu ada senyawa karbon itu kalau itu udah hilang semua, udah aromanya udah nggak ada. Kopi udah kempes, udah nggak ada flavor, aromanya udah nggak ada. Sekarang kita siapin. Nah, sebelum kita memulai buat brewing, ini ada beberapa teknik ya. Yang pertama kita harus lipat ya. Nah, ke aroma aja bisa kita lipat. Lalu nanti kita ada yang namanya flashing, basahin. Karena ada beberapa yang saya rasain ya, ini saya pribadi ketika saya itu masih ada aroma-aroma kertas. Jadi ketika minum tuh, ya fruity tapi begitu keluar dari hidung ada kertas sih. Saya nggak lebih enak tapi ini kalau masih di plastik ini masih buat basahin ini bro, basahin kertas nih. Ya. Coba saya ambil dulu. Ya teman-teman, nanti kalau misal mau ngobrol di rumah jangan lupa bagi flash. Kalau mau cari perbedaannya di flash sama enggak boleh sih, cuma nanti pasti teman-teman lebih prefer buat di flash karena aroma kertasnya tuh, karena apa, ada beberapa kertas itu baunya sangat enak, terus kadang ada beda-beda sih mas. Makanya kita perlu buat basahin ya biar apa aroma kertasnya tuh hilang. Tadi pakai 1093. Oke. Terus di sini ada jadi nanti ketika kita nge-brew, kalau teman-teman belum pernah ngobrol sendiri ya, kita di fisik itu ada istilah blooming mas. Blooming itu buat ngangkat karbon dioksida. Jadi itu sekitar kita pakai 30 menit 30 menit tapi pakai 30 detik. Untuk kita mulai pouring lagi ada sekitar sampai 3 kali sesuai isi. Kalau saya ketika saya belum pernah nge-brew itu biasanya saya pakai 2 kali pouring, 1 blooming 1 kali pouring itu target. Itu saya cuma buat tahu ini kopinya harus kemana, harus mana gitu. Terus boleh kita mulai pouring ini. Pas ya, yang dinamain konsisten. Konsistensi itu memang kalau di dunia barista
nggak boleh di nomor 2 kan. Iya, harus akurat. Kurang jadi Ya, jadi tinggal diputar sedikit. Kita ini yang pertama adalah grouping ya. Gak apa-apa mas, kita di sini sharing ya. Bisa nanti ada masukan dari teman-teman, kita juga ini akan terima. Ini sekitar 30 detik. Jadi buat puringnya kita harus melingkar ya. Kan ada puring yang penting itu merata. Ada yang zigzag, terus ada yang melingkar dari dalam ke luar, ada yang luar ke dalam. Itu fungsinya biar ekstraksinya tuh merata. Ketika kita cuma tembakin di salah satu titik di sini misal, air ini akan ngenain yang di sebelah sini doang. Di sini nggak ada. Akhirnya yang di sini over, yang di sini akan under. Rasanya akan tarik-tarikan. Maka kita harus perlu tahu namanya puring agitasi juga. Agitasi apa yang pernah mas tahu? Agitasi itu mas? Agitasi itu adalah adukan. Adukannya itu nggak perlu pakai ini, tapi kita bisa pakai itu langsung. Karena ada 2 metode agitasi. Yang satu udah dituang terus di setir, terus yang orang Jepang itu ada yang jago. Itu beda-beda style masing-masing. 200 nanti akan 225 karena tadi biasanya 15, kita pakai perbandingan 15. Itu nanti kita belum tahu rasanya akan seperti apa. Ketika kita pengennya ke sini, rasanya aku pengen yang lain nih. Nah, rasionya tadi itu kita tambahin tuh jadi 17 misalnya. 15 kali 17 itu sekitar 200 bro, 80. Yang airnya sekitar segitu, otomatis kuantitas airnya lebih banyak, cuma kopinya tipis, jadi dia akan lebih enteng. Makanya kita perlu ya. Nanti kita akan cobain baru-baru. Mana? Ini timer mas? Yang sebelah kiri timer. Ini timernya. Itu timernya buat itu ya, buat isi lagi. Nih timernya. Tahu sini. Oh iya. Nah ini sekarang biasanya yang ngerasain itu ya dikit mas bos. Ya, enggak, coba mas. Yang penting rata. Tuh. Teman-teman bisa ngerasain ini seduhan di rasio 1:15. Gimana menurut mas? Nggak terlalu strong. Ini kayaknya nggak terlalu strong. Ini lebih light. Jadi ini nanti akan bisa lebih strong lagi. Kita pendekin rasionya 1:10 misal 1:20 karena sejauh ini sih rasio yang banyak dipakai yang 1:15. Mbak gimana rasanya pahit ya? Ya itu pertama kali saya ngopi itu bang rasanya tuh pahit. Ternyata pahit itu macam-macam. Ada yang bodi tebal bisa jadi pahit, manis yang terlalu manis karamelnya bisa jadi pahit. Makanya kita harus tahu tuh pahitnya tuh pahit apa. Acidity, lemon misal, lemon atau apa itu kita minum dikit itu kan asam, tapi ketika kita minum banyak jadinya pahit. Makanya pahit itu banyak ininya, faktornya. Entah itu karamel yang terlalu ya. Ada itu biasanya buat ininya masing-masing sih mas, apa
kreasi masing-masing. Cuman di dalam kopi pun sebenarnya ada yang ngeluarin itu, cuman nggak terlalu tebel karena ada beberapa di dalam kopi itu mas. Cuman kita mau nonjolin yang mana gitu. Biasanya yang pakai lemon itu di ice, di Japanese biasanya. Ya mas. Biasanya